Shalom, berjumpa kembali Midweek Worship Community. Biarlah pada saat ini kita mau bersuka cita dan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Let's worship Him. Tuhan Yesus, itulah pernyataan dari hati kami bahwa kami mengucap syukur, bahwa kami mau terus mengasihi Tuhan. Biar Tuhan Yesus, hidup kami boleh terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
Kami percaya kalau kami ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus, biar nama Tuhan saja yang senantiasa kami agungkan, kami sembah, kami muliakan, kami puji. Dan sebentar Tuhan, kalau kami mau menerima firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan juga yang akan terus membentuk kehidupan kami, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus makin dibaharui di dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Samuel. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam untuk Midweek Worship Community. Perkenalkan, saya Samuel Herman dari Bandung. Saya pelayanan di pengembalaan generasi muda di bidang pemuda anak. Dan kesempatan yang luar biasa, saya senang bisa mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih untuk kesempatan dan sharing saya pada kesempatan kali ini. Saya beri judul Habit. Habit di mana sebuah kebiasaan yang seringkali kita lupa karena kita terus melakukannya hari demi hari, minggu demi minggu, dan seterusnya. Dan ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk membayangkan kembali, bahkan membangun sesuatu yang baru untuk menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Karena tanpa ada yang namanya iman dan pengharapan, tentu akan sulit bagi kita untuk membayangkan, bahkan menerima apa yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Bayangkan, Abraham bersama Sarah, istrinya yang sudah begitu tua, diminta Tuhan untuk membayangkan hal yang mustahil, seperti memiliki keturunan, mempunyai anak. Diperlukan yang namanya iman untuk melakukannya, karena tanpa iman akan sulit untuk membayangkan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi Abraham dan istrinya Sarah. Kita pun perlu yang namanya iman untuk bisa melihat apa yang sudah Tuhan siapkan dan apa yang sudah Tuhan sediakan, apa yang Tuhan ingin kita lihat. Kita juga perlu bangun pengharapan untuk melangkah, karena tanpa melangkah, berbuat sesuatu pada kenyataannya, iman itu mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya kita perlu yang namanya faith, percaya, tapi bukan hanya sekedar percaya, kita juga perlu yang namanya hope, yaitu iman dan pengharapan. Karena banyak orang Kristen, terlebih anak muda, karena saya menggembalai banyak anak muda, banyak anak muda Kristen yang merasa gagal dalam hidupnya. Bahkan sampai ada yang merasa Tuhan gak berjanji dalam kehidupannya. Padahal kenyataannya banyak anak muda yang lalai untuk menindaklanjuti yang namanya iman dan pengharapan. Banyak anak muda yang ingin punya studi yang baik, tapi diperlukan lebih dari sekedar pembelajaran studi untuk mencapai itu. Banyak juga yang ingin punya karir yang baik, tapi diperlukan lebih dari sekedar kerja keras untuk mencapai karir yang baik itu.
Ada juga banyak anak muda yang ingin mencapai namanya financial freedom di usia yang terbilang dini. Banyak banget Bapak Ibu Saudara. Tapi diperlukan lebih dari sekedar yang namanya manage keuangan, belajar investasi untuk mencapai yang namanya financial freedom, untuk bisa membangun dan mempertahankan yang tadi, yaitu studi, karir, finansial yang sehat. Diperlukan yang namanya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Banyak anak muda yang seringkali kita temui bisa memulai sesuatu, tetapi tidak berhasil membangunnya sedemikian rupa. Karena dalam yang namanya membangun segala sesuatu diperlukan yang namanya hikmat, diperlukan yang namanya pengertian, diperlukan yang namanya pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kegigihan dan ketekunan. Karena tanpa kegigihan dan ketekunan yang merupakan kebiasaan yang harus kita bangun dalam namanya kehidupan, dan tidak semua dari kita bisa terbiasa akan hal ini. Terbiasa untuk gigih, terbiasa untuk tekun. Abraham setelah dikasih janji oleh Tuhan, tentu tidak hanya duduk-duduk menanti apa yang Tuhan katakan kepada dia, menanti anaknya lahir, menanti keturunannya banyak. Tentu tidak. Kita yakin dan percaya bahwa Abraham tidak hanya duduk-duduk saja, tidak berbuat apa-apa, dan hanya menunggu kuasa Tuhan datang. Tetapi Abraham melakukan sesuatu. Abraham juga melihat Sarah istrinya, yang dimana hingga akhirnya Sarah hamil, mempunyai keturunan, dan janji Tuhan terjawab atas kehidupan Abraham. Perlu kegigihan, perlu ketekunan, perlu ketangguhan untuk mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya yang namanya habit perlu kita bangun dalam kehidupan. Itu sebabnya yang namanya habit perlu kita bangun dalam kehidupan. Karakter is built on good habit. Yang namanya karakter akan terbangun pada kebiasaan yang baik. Kebiasaan akan membangun karakter dalam kehidupan kita. Karakter dibangun atas kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu mungkin kecil setiap harinya, terlihat sepele, tapi ingat bahwa yang namanya kecil itu besar. Tentu yang kecil dan yang terlihat sepele itu seringkali kita tidak sadar. Padahal yang kecil itu adalah sesuatu yang membangun dasar fondasi yang kokoh. Dalam hidup kita, karakterlah yang akan menjadi dasar kekokohan hidup kita. Untuk punya dasar yang kokoh, karakter yang baik, tentu akan ditentukan oleh yang namanya kebiasaan kita dalam keseharian kita. Dan yang namanya karakter tidak akan terbangun begitu saja tanpa kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari akan menentukan karakter dan fondasi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus terus belajar untuk membangun jiwa kita, bangun badan kita, dimulai dari sudut pandang di mana hari-hari ini kita sama-sama belajar yang namanya habit. Dalam Roma 5 ayat 4 berbunyi demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam Amplified Bible berbunyi demikian. And endurance proven character. Spiritual maturity and proven character. Hope and confident assurance of eternal salvation. Jadi pengharapan dan ketekunan di tengah-tengahnya ada yang namanya tahan uji. Sesuatu yang sudah teruji
akan membangun sebuah kebiasaan untuk punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Alangkah baiknya untuk lebih suka antisipasi daripada mengobati. Lebih baik persiapan daripada penyesalan. Oleh karena itu, belajar untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena habits to our life is like the foundation to a building. Kebiasaan ibarat seperti fondasi sebuah gedung yang nggak kelihatan, Bapak Ibu. Yang namanya gedung mungkin hanya mulai terlihat dari level taman, pintu ke atas, ke atap. Tapi sebuah bangunan akan teruji dari fondasinya saat ujian masalah datang. Sebuah fondasi bangunan akan diuji ketika mungkin yang namanya gempa datang. Begitu juga karakter dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kebiasaan kita lah yang akan menentukan karakter yang bisa menopang kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah dengan hal-hal yang kita lakukan dengan rutin setiap harinya. Karena manusia adalah makhluk yang membangun kebiasaan tanpa disadari. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Misal saat kita mandi pagi hari, mulai sikat gigi, setelah itu makan, bisa jadi ada yang menggosok gigi searah jarum jam atau sebaliknya. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang menggunakan sabun, shampoo saat mandi juga ditaruh di tempat dengan urutan yang sama. Tapi mungkin juga ada yang tidak dengan pola. Karena dari itu, kita secara terpola akan melakukan kebiasaan yang sama. Bagian besar dari kehidupan kita sehari-hari ini terpola dalam kebiasaan tertentu. Kebiasaan termasuk sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi, tetapi kita akan merasa kehilangan jika kita tidak melakukannya. Baik itu kebiasaan baik, ataupun itu kebiasaan buruk. Apa yang setiap hari kita lakukan akan membawa kita kepada masa depan. Mau itu kebiasaan baik ataupun buruk. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara terhadap yang namanya kebiasaan apa yang kita lakukan setiap harinya. Mungkin kita tidak sadar karena kebiasaan adalah sesuatu yang begitu kecil kelihatannya, tetapi memiliki potensi pengaruh yang begitu besar. Ada dampak di sana. Kebiasaan baik atau buruk tidak akan langsung terasa dampaknya. Jika kita sikat gigi, tidak akan langsung membuat gigi kita bersinar. Seperti iklan-iklan di pasta gigi. Bahkan kalau kita tidak sikat gigi, tidak akan langsung ketahuan juga Bapak Ibu. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau kita terus-menerus tidak gosok gigi, suatu hari kita akan melihat, kita akan merasakan dampaknya yang nggak terlewat, yang tidak terlewatkan dan tidak terlewatkan. Yang mungkin gigi bolong dan segala macam. Itu sebabnya meski kebiasaan terlihat sepele dan punya daya ikat dan dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya habit. Jadi perlu kita sama-sama Bapak Ibu perhitungkan apa yang perlu kita miliki, apa yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita hindari, apa yang perlu kita singkirkan dalam kebiasaan kita. Setiap dari kita berbeda-beda tentunya. Kita tidak bisa pukul rata, harusnya, idealnya seperti ini. Semuanya berbeda dan saya berdoa agar Roh Kudus bisa jamah sentuh kita, Bapak Ibu Saudara secara pribadi, karena Dia tahu yang terbaik, Dia tahu yang kita perlu.
Dia tahu kita harus melakukan apa, kebiasaan apa yang perlu kita singkirkan sehingga kita bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin membangun badannya, membangun jiwanya, membangun rohnya yang berkualitas? Saya yakin Bapak Ibu Saudara mau semua. Dan yang namanya kualitas, quality is not an act, it is a habit. Itu yang dikatakan Aristoteles. Bahwa kualitas bukan hanya sekedar tindakan saja, tetapi kualitas adalah kebiasaan. Dimulai dari kita terbiasa untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang excellent. Tanpa kita sadari, kualitas akan menjadi citra dari kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan yang baik, lalu kita terbiasa menerima apa adanya, kita akan mengalami degradasi dari kualitas. Dan kita akan berada pada tempat yang tidak kita inginkan. Dan ini selalu berlaku dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa quality is habit. Itu sebabnya saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melakukannya intentionally atau dengan sengaja. Dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita harus membangun itu dengan sengaja. Gak ada habit yang instan yang kita bisa pertahankan, tapi kita harus dengan sengaja. Kebiasaan yang baik harus dibangun dengan sengaja. Lakukanlah kebiasaan yang baik dengan sengaja, atau malah sebaliknya, kebiasaan buruk yang akan mengambil alih kehidupan kita. Ada ungkapan berkata bahwa taburlah pikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka Anda akan menuai nasib. Orang dunia mengungkapkan dengan kata nasib di situ. Tetapi kita sebagai orang percaya, anak kesayangan Tuhan, kita yakin bahwa ketika menabur yang namanya karakter yang baik, kualitas terbaik dari karakter kita, maka yang akan kita tuai adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang kedua, yaitu daily. Kita lakukannya tiap hari. Karena yang namanya kebiasaan atau habit harus dibangun setiap hari. Kita tidak bisa hanya membangun kebiasaan sekali melakukannya saja. Tetapi harus dibangun secara terus-menerus, dilakukan setiap hari. Lantas akan muncul satu kata rutinitas kalau kita melakukan sesuatu terus-menerus. Rutinitas penting dan tidak selalu negatif, Bapak Ibu. Seringkali kita menghindari yang namanya rutinitas. Kita berharap ada sesuatu kegiatan di luar yang rutin untuk mencapai sesuatu yang lebih baru lagi. Sesuatu kegiatan yang lebih fresh. Tetapi perlu diperhatikan bahwa yang namanya rutinitas itu penting, Bapak Ibu Saudara. Dan gak selamanya yang namanya rutinitas itu selalu negatif. Dan rutinitas tidak harus membosankan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang harus terjadi serutin setiap harinya. Contoh, ketika kita mandi itu hal yang rutinitas. Dan setiap hari kita melakukannya. Makan juga. Dalam Lukas 11 ayat 3.
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa? Lukas 11 ayat 3 ini doa Bapa kami. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa secara harian? Berikanlah kami setiap hari makanan, bukan secara bulanan. Kalau bulanan kan bunyinya, berikanlah kami setiap bulan makanan kami secukupnya. Atau bahkan lebih lama lagi, tahunan. Tentu tidak. Tuhan mengajarkan berdoa secara harian karena Tuhan ingin kita untuk membangun yang namanya kebiasaan. Kebiasaan untuk bergantung kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel memungut mana setiap harinya? Pertanyaan dua dari saya. Karena untuk membuat mereka berjalan, bergantung, bersyukur kepada Tuhan setiap harinya. Ini merupakan habit yang Tuhan mau ajarkan untuk bangsa Israel. Kebiasaan untuk bergantung, kebiasaan untuk bersyukur. Harus dibangun hari demi hari, daily, setiap hari. Kalau kita tidak membangun kebiasaan dari hal kecil, maka kita tentu akan menemukan yang namanya kesulitan untuk menemukan, melakukan hal yang lebih besar dari itu. Kebiasaan kecil dan sepele yang kita bangun setiap harinya akan membangun dasar yang kokoh untuk masa depan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, the secret of your future is hidden in your daily routine. Jadi kuncinya setiap dari kita diberikan waktu yang sama. 24 jam satu hari. Kalau dikalikan 60 menit, kemudian dikalikan lagi 60 detik, itu akan menjadi angka yang besar, dan itulah yang menjadi modal kita untuk membangun masa depan kita. Kasih saya lihat hari Anda, Bapak Ibu Saudara, maka saya bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara masa depan Bapak Ibu Saudara seperti apa. Dari keseharian yang Bapak Ibu lakukan, kita bisa prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu setiap hari bergantung kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka masa depan yang penuh pengharapan itu ada. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Kita masuk poin ketiga, yaitu konsistensi. Tentu dari pengalaman saya sebagai seorang tim ketua youth, saya ingin membangun karakter dalam kehidupan tiap jemaat, baik itu leaders, pelayan, jemaat. Tapi hal ini nggak bisa dilakukan hanya sekali. Harus terus secara konsisten, harus terus-menerus dilakukan. Karena yang namanya membangun karakter, membangun kebiasaan, tidak bisa secara kadang-kadang. Ya, kadang-kadang deh, saya mencoba membangun karakter dalam kehidupan jemaat. Nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi yang namanya membangun karakter, membangun kebiasaan, itu perlu yang namanya konsistensi. Perlu 40 tahun bagi Tuhan mengeluarkan kebiasaan bangsa Mesir dalam kehidupan orang-orang Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita ingin memiliki kehidupan penuh dengan rasa hormat, santun, maka tentu kita harus belajar secara konsisten setiap harinya. Saat bertemu orang, selalu melakukan yang namanya eye contact. Say hi, salam. Mungkin saat ini kita bisa shalom. Dan ini dilakukan secara konsisten dan dicek.
apakah kita sudah lakukan dan perlu dilakukan juga yang namanya koreksi berkala. Karena kebiasaan tidak dibangun secara overnight dalam satu malam, melainkan harus dibangun dengan konsisten setiap harinya, dengan sengaja. Saya tidak melakukan yang namanya motivasi speaking, karena Alkitab sendiri yang mengatakan hal ini. Terlebih yang penting, poin keempat, bagaimana caranya kita bisa membangun yang namanya habit, yaitu community. Sama-sama katakan, Bapak Ibu Saudara, community. Poin pertama sampai ketiga, kita bisa lakukan itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa melakukan itu. Dan bagus kalau Bapak Ibu Saudara bisa menjalankan poin ke-1 sampai ke-3 sendiri, masih sampai sekarang. Karena akan ada banyak tantangan yang cukup berat untuk dihadapi ketika seorang diri saja. Mungkin ya challenge-nya merasa bosan, merasa jenuh, bahkan di titik burnout. Maka kita perlu yang namanya komunitas, kita perlu orang lain untuk menolong kita untuk memutus kebiasaan yang buruk, atau sebaliknya, menciptakan kebiasaan yang baik bersama. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, jika kita punya pergaulan yang baik, maka itu akan membantu kita dalam menghindari keputusan yang bodoh dalam keseharian kita. Kalau kita misalnya ingin berhenti yang namanya merokok, akan sangat mudah jika kita berada dalam komunitas yang tidak merokok. Sebaliknya, kalau kita tidak suka, ini misal ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak suka nonton porno, dan bergantung dengan lingkungan, orang-orang, teman-teman sekitar kita yang suka nonton porno. Maka dari hal kebiasaan kecil kita akan terikut terbawa oleh lingkungan. Itu sebabnya komunitas punya peran penting untuk menolong kita membangun yang baik, atau malah sebaliknya, memutus yang buruk. Dari Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Beribadah dan berkumpul adalah kebiasaan. Dan jika kita melakukan itu dengan konsisten, saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk melakukannya, wah harus setiap hari. Bapak Ibu bisa melakukannya secara mingguan. Kalau di tempat saya itu namanya komsel, di mana 2-3 orang atau lebih berkumpul melakukan fellowship dan sharing firman, di mana kita di sana saling menguatkan, saling memberkati dari cerita, saling menasehati, saling menegur, dan itu adalah kebiasaan yang baik, dan kita bisa bangun kebiasaan itu dalam komunitas. Hal-hal kecil akan membangun platform dan kebiasaan yang sehat. Yakin Bapak Ibu Saudara, dan membuat kita jadi tidak mudah sakit. Ingat, kita harus meningkatkan yang namanya spiritual health kita di tahun ini. Ada satu quote menarik. It takes a community to build a good habit. Di zaman sekarang, kita terbiasa dengan kebiasaan multitasking. Melakukan banyak ini itu dalam waktu bersamaan. Mendengar, sehingga mendengar tidak fokus. Susah untuk belajar fokus dan memberi perhatian kepada apa yang kita dengar. Bukan
kepada yang sedang bicara, tetapi untuk kita sendiri. Karena kita menghormati diri kita menganggap sesuatu yang kita dengar itu penting untuk diri kita sendiri. Jadi dimulai dari hal yang kecil, seperti mendengar ini aja. Kita bisa membangun yang namanya good habit. Kemudian yang namanya membangun, build a culture of respect. Saya akan bahas respect sekilas di sini untuk menutup sharing. Kalau ada kesempatan lagi, saya akan bahas lebih detail tentang yang namanya respect. Membangun kebiasaan respect. Membangun kebiasaan respect. Kita juga mencatat segala sesuatu karena kita mengasihi diri kita sendiri. Membangun yang namanya self-respect. Begitu juga mendengar dengan penuh respect kepada diri kita dan juga orang lain yang berbicara. Mendengar dengan penuh fokus, sepenuh hati. Saat bicara, lakukan eye contact. Belajar untuk merespon dengan baik apa yang orang lain katakan. Bangun budaya respect untuk diri kita sendiri dan kepada orang yang berbicara kepada kita. Bangun kebiasaan untuk mendengarkan, duduk, dengarkan dengan respect setiap orang yang berbicara kepada kita. Dimanapun itu, baik di keluarga, baik kepada pasangan, pada orang tua, baik itu di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Mungkin juga dalam pelayanan. Harus kita melakukan itu. Kita akan terkejut akan seberapa banyak hal yang kita luput untuk mendengar sebelumnya. Bangun kebiasaan yang baik untuk kehidupan kita supaya apa yang sudah Tuhan sediakan tidak lepas dan luput dari kehidupan kita. Kiranya apa yang setelah saya sharingkan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sharing firman yang telah kami dengar. Engkau yang meteraikan agar apa yang kami dengar tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi apa yang kami dengar tertanam dalam pikiran kami, tertanam dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun Kau utus kami. Engkau yang berkati, Engkau yang tutup bungkus, agar kami juga semua dapat merasakan, bisa juga dikuatkan melalui firman ini agar kami mempunyai habit kebiasaan yang baik, membangun fondasi agar setiap apa yang sudah Engkau sediakan untuk kami bisa mencapainya, kami bisa menerimanya. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.